Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandra Dwidia Aksatra dengan NPM 2017051055 akan menjelaskan ADT untuk linked list, tag, dan queue. Pertama, ADT untuk linked list. Pada baris pertama terdapat hashtag include iostream sebagai library dari in, out, dan lain sebagainya. Selanjutnya using namespace std. Selanjutnya kelas tnode dengan data member data bertipe data integer dan variabel pointer next dengan tipe data tnode. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel pointer head dengan tipe data tnode sebagai penanda awal dari linked list atau simpul pertama. Selanjutnya void init yang digunakan untuk menginisialisasikan head sama dengan 0. Selanjutnya fungsi dengan nama isEmpty bertipe boolean untuk mengecek apakah terdapat simpul atau tidak, atau jika head sama dengan 0 akan mengembalikan true, jika tidak akan mengembalikan false. Selanjutnya void tambah baru dengan parameter data baru bertipe data integer. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel pointer baru bertipe data tnode. Selanjutnya baru sama dengan new tnode untuk membuat simpul baru. Kemudian baru data sama dengan data baru, atau dengan kata lain simpul baru datanya akan diisi data baru dari parameter tambah depan yaitu data baru. Kemudian baru next sama dengan 0, atau dengan kata lain simpul setelah baru adalah 0 atau tidak ada. Kemudian if isEmpty, jika kosong maka head sama dengan baru menjadi head. Kemudian head next sama dengan 0. Jika ada simpul lain maka baru next sama dengan head, kemudian head sama dengan baru. Kemudian mencetak cout data baru data telah ditambahkan. Selanjutnya void tambah belakang dengan parameter data baru bertipe data integer. Selanjutnya tnode pointer baru, pointer bantu. Kemudian baru sama dengan new tnode. Kemudian baru data sama dengan data baru. Kemudian baru next sama dengan 0. Kemudian jika kosong maka head sama dengan baru. Kemudian head next sama dengan 0. Jika tidak kosong maka kita membutuhkan variabel bantu untuk menelusuri simpul-simpul pada linked list. Sehingga di sini bantu sama dengan head, while bantu next tidak sama dengan 0, maka dia akan terus melakukan perulangan. Bantu sama dengan bantu next. Kemudian jika bantu next sama dengan 0, maka akan berhenti perulangannya dan baru akan dijadikan simpul yang terakhir atau bantu next sama dengan baru. Kemudian akan mencetak cout data baru data telah ditambahkan.
Selanjutnya inode hapus depan. Di sini saya mendeklarasikan variabel pointer hapus dengan tipe data inode, kemudian variabel temp dengan tipe data integer. Kemudian jika tidak kosong atau linked list ada simpul-simpul di dalamnya, kemudian if head next tidak sama dengan null. Jika head next tidak sama dengan null atau setelah head ada simpul lain, maka hapus sama dengan head, kemudian temp hapus data, head hapus next, kemudian delete hapus. Jadi di sini head dipindahkan ke simpul kedua, kemudian simpul pertama di delete atau dihapus. Jika hanya satu simpul atau head next sama dengan null, maka temp sama dengan hapus data, kemudian head sama dengan null. Kemudian mencetak cout data temp telah dihapus. Jika kosong, maka akan mencetak list kosong. Selanjutnya inode hapus belakang. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel pointer hapus dan variabel pointer bantu bertipe data inode dan variabel temp bertipe data integer. If tidak is empty atau jika tidak kosong, maka if head next tidak sama dengan null. Atau jika head next tidak sama dengan null, maka akan masuk ke bantu sama dengan head untuk menelusuri simpul-simpul di dalam list. Kemudian setelah bantu sama dengan head, while bantu next tidak sama dengan null. Artinya dua simpul setelah bantu tidak sama dengan null, maka akan masuk ke perulangan. Kemudian bantu sama dengan bantu next untuk berpindah ke simpul berikutnya. Jika dua simpul setelah bantu sama dengan null, maka akan berhenti perulangannya dan hapus akan menyimpan bantu next, kemudian temp sama dengan hapus data, dan bantu next sama dengan null, kemudian delete hapus. Jadi data atau simpul terakhir dihapus. Kemudian jika hanya ada satu simpul, maka temp sama dengan head data, head sama dengan null. Kemudian akan mencetak cout data temp telah dihapus. Kemudian jika kosong, maka akan mencetak cout list kosong. Selanjutnya void print untuk mencetak simpul-simpul di dalam linked list. If tidak is empty atau jika tidak kosong, maka akan masuk ke percabangan berikut. Saya mendeklarasikan variabel pointer bantu bertipe data inode, kemudian bantu sama dengan head, kemudian while bantu tidak sama dengan null, akan masuk ke perulangan. Kemudian di sini akan mencetak bantu data. Kemudian setelah dicetak, bantu bergeser ke simpul berikutnya untuk mencetak simpul-simpul berikutnya. Setelah bantu bernilai null, maka akan keluar dari perulangan. Kemudian jika kosong, maka akan mencetak list kosong. Selanjutnya fungsi utama atau inmain. Di sini kita panggil init atau void init. Kemudian di
sini kita tambah depan dengan data barunya kita isi 10, kemudian tambah depan lagi 20, tambah depan 30, kemudian tambah belakang 40, tambah belakang 50, kemudian di print, kemudian hapus depan, kemudian hapus belakang, kemudian di print kembali dan return 0. Kita coba running. Dapat kita lihat bahwa data 10 telah ditambah depan, data 20 telah ditambahkan, tambah depan juga, data 30 telah ditambahkan, data depan juga, kemudian data 40 telah ditambahkan, ini tambah belakang, data 50 telah ditambahkan, tambah belakang. Karena itu di sini 30, 20, 10, 40, 50. Karena pertama kita tambah depan 10, kemudian tambah depan 20, maka 20 di depan 10, kemudian tambah depan 30, maka 30 di depan 20, dan tambah belakang 40, maka 40 ditaruh belakang, dan tambah belakang 50, 50 ditaruh belakang. Kemudian kita menghapus simpul depan atau dengan hapus depan. Ini data 30 telah dihapus, data 30 yang paling depan dihapus, kemudian hapus belakang, data 50 telah dihapus, data 50 simpul paling belakang dihapus, kemudian di print kembali sisa simpul 20, 10, dan 40. Pembahasan kedua mengenai stack. Pada baris pertama di sini terdapat hashtag include iostream sebagai library dari cin dan cout. Kemudian define max stack size, kita buat 100 untuk indeks dari array pada program stack di sini. Kemudian using namespace std. Selanjutnya track kita buat dalam struct dengan struct stack in top char data max stack size. Kemudian di sini objeknya namanya s. Jadi struct di sini memiliki data member, top, bertipe data integer, dan array dengan nama data bertipe data char. Dan void init untuk menginisialisasikan stop sama dengan -1. Kenapa -1? Karena array dimulai dari 0. Apabila di sini 0, maka array sudah ada isi kalau kita inisialisasikan 0. Kemudian bool is empty. Apakah stack tersebut kosong atau tidak? Apabila kosong akan mengembalikan true. Dengan stop sama dengan -1 artinya stack kosong. Kemudian boolean is full untuk mengecek apakah stack penuh atau tidak. Mengembalikan true apabila stop sama dengan max stack size -1. Karena kita buat max stack size 100, maka indeks array terakhirnya sama dengan 99. Kemudian void push untuk memasukkan item ke dalam stack dengan cara if is full maka akan mencetak stack penuh, jadi tidak akan ditambahkan itemnya ke dalam stack. Jika tidak
penuh, maka ini akan memasukkan datanya dengan in as data plus stop. Jadi indeks awalnya kan -1, jadi sebelum dimasukkan maka ditambah dulu, jadi di sini 0. Kemudian void pop untuk mengambil item pada stack dengan if is empty. Jika kosong maka akan mencetak stack kosong, dan jika tidak maka data sama dengan maksud saya sdata stop min, jadi stopnya dikurangi. Kemudian void print, kemudian if is empty atau jika kosong maka akan mencetak stack kosong. Jika tidak kosong maka akan mencetak item-item pada stack dengan perulangan for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari sama dengan s stop, i plus, i out, s data, i. Kemudian di sini ada fungsi utama in main. Kemudian di sini kita memanggil void init, kemudian kita push 3 kali, kemudian di print, kemudian di pop 2 kali, kemudian di print kembali. Kita coba running. Kita masukkan A, B, C. Dapat kita lihat bahwa A, B, C di print di sini, kemudian di pop, sehingga C dan B akan diambil, karena di sini topnya C, setelah C diambil maka topnya B. Kemudian di print bisa A. Pembahasan selanjutnya mengenai queue. Pada baris pertama terdapat hashtag include iostream sebagai library dari cin dan cout. Kemudian hashtag define max queue size 100 untuk membuat indeks dari array pada program queue ini 100. Dan using namespace std, kemudian saya menggunakan struct queue dengan data member front dan rear bertipe data integer serta variabel array data bertipe data char. Dan di sini objeknya namanya queue. Selanjutnya void init untuk menginisialisasikan key front sama dengan 0 dan key rear sama dengan 0. Kemudian boolean is empty untuk mengetahui apakah queue kosong atau tidak, dengan mengembalikan true apabila queue rear sama dengan 0. Kemudian boolean is full untuk mengecek apakah queue full atau tidak, akan mengembalikan true apabila queue rear sama dengan max queue size. Kemudian void
NQ untuk menambah atau memasukkan item pada queue. If is full, jika queue penuh maka akan mencetak queue penuh. Jika tidak maka akan memasukkan item dengan sin di data kirir plus. Jadi dimasukkan datanya terlebih dahulu, baru kirir ditambah. Kemudian void dequeue untuk mengambil item pada queue. If is empty, jika kosong maka akan mencetak queue kosong. Jika tidak maka akan masuk ke dalam perulangan for in i sama dengan queue front i kecil dari kirir i plus plus. Queue data ke i akan diisi queue data i plus 1, jadi digeser. Kemudian kirir min. Selanjutnya void print untuk mencetak item-item pada queue. If is empty, jika kosong maka akan mencetak queue kosong. Jika tidak maka akan masuk ke dalam perulangan in i sama dengan queue front i kecil dari kirir i plus plus, kemudian mencetak cout i data ke i. Kemudian ada fungsi utama atau in main. Ini kita memanggil void init, kemudian enqueue sebanyak 3 kali, kemudian print, kemudian dequeue sebanyak 2 kali, kemudian print kembali. Kita coba running. A, B, C. Dapat kita lihat bahwa kita memasukkan ABC, kemudian di print ABC, kemudian diambil A dan B, bersisa C. Perbedaan antara stack dan queue terlihat pada terminal berikut. Apabila pada stack tadi setelah diambil 2 kali, yang bersisa adalah A, sedangkan queue yang bersisa adalah C. Karena pada stack prinsipnya adalah LIFO atau last in first out. Item yang terakhir masuk adalah item pertama yang akan diambil, sedangkan queue menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, atau item yang pertama kali masuk adalah item yang pertama kali akan dikeluarkan. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.